Sobat Komunikasi, selamat datang di Vokasi, podcast anak komunikasi. Kali ini kita bakal ngebahas seru-seru tapi penuh dengan makna. Aku Shalwa dan aku mau memperkenalkan narasumber aku hari ini. Yang ganteng ini loh. Siapa namanya? Waktu itu tuh aku pernah podcast juga di semester 1. Terus kita kembali lagi podcast di semester akhir. Ini namanya Rasul Alsandi, panggilnya Abi. Ya, kalau dipanggil Rasul agak berat emang. Aduh, panggil Abi aja. 25 Rasul ya. Say hi dulu dong. Kalau Vokasi ya? Iya, Vokasi. Podcast anak komunikasi. Okay. Sampai berapa episode di target? Target sih saya ya anak kreatif gimana? Berapa episode? Ya gitu. Tapi kali ini kita nih mau ngebahas tema yang deket banget nih sama Gen Z. Kita kan Gen Z ya Rasul ya. Aku bakal mau ngebahas tema tentang stres, self-love, dan tips menjaga pikiran Gen Z gitu. Mindful vibes. Betul sekali. Kalau misalkan kita lihat-lihat nih sekarang kayak stres, dikit-dikit tuh Gen Z kan kayak aduh stres, ini kelar belum, kerjaan ini belum kelar, ini gimana, belum lagi dari tekanan akademik, tekanan sosial, terus dari medsos, karena dia ngeliat komen-komen segala macam. Nah itu menurut kamu, pandangan kamu tuh gimana pendapatnya? Mungkin karena emang Gen Z itu kan kita lagi ada di rentang usia yang emang dewasa udah di dewasa atas lah. Dan kita juga rata-rata udah umur 20, 21, 22 kan. Betul. Berarti itu udah di kalau 20 itu remaja, quarter life crisis. Quarter life crisis. Jadi mungkin peluang untuk stres karena emang tekanan, apalagi kita sekarang udah mahasiswa skripsi banget nih. Tekanan tuh ya kalau bukan dari keluarga, ekonomi, ataupun mungkin lingkungan sosial kita, terutama yang paling dekat tuh tekanan akademis. Nah itu mungkin yang bikin kita dikit-dikit burn out. Apalagi kita kan dekat banget sama media sosial kan. Jadi betul. Mungkin peluang ketahuan lagi stresnya itu banyak karena mungkin ada beberapa yang kalau stres, burn out tinggal langsung bikin postingan. Betul. Pagi sekarang kan bisa posting ulang kan. Tapi ada manfaatnya juga. Kalau misalnya kita lagi tadi burn out, kita posting di medsos, ternyata itu ada teman-teman yang merasakan juga hal yang sama. Jadi kita tuh bisa sharing walaupun nggak bisa ketemu gitu kan, kayak virtual. Bisa curhat satu sama lain gitu. Nah, kalau misalkan ngebahas tentang stres tadi, apalagi untuk tekanan akademis, kita kan lagi semester akhir nih. Nah, gimana nih pendapat kamu kalau kita lihat nih banyak kejadian kayak mahasiswa teman-teman kita yang melakukan kayak seperti bunuh diri gitu, karena mungkin skripsinya tidak di ACC atau mungkin pembulian di kampus banyak kan? Iya. Itu gimana pendapat kamu? Ya, menurut aku sih menurut aku kita dalam menghadapi stres itu kita perlu perspektif yang luas. Maksudnya kadang kan banyak orang yang memandang stres itu cuma dari sisi negatif. Sebenarnya stres itu wajar banget. Apalagi kita kan lagi di fase skripsi yang kayak tadi yang kamu bilang. Stres itu jadi ada dua kalau nggak salah, stres yang dalam hal positif sama negatif. Positif kalau misalkan kayak itu, misalkan mungkin dalam diri kita itu ada ambisi kayak atau nggak kita tuh misalkan perfeksionis, terus ya dalam mengerjakan tugas ataupun dalam hal skripsi, itu kan pasti ada stres karena mungkin tekanan dari dalam diri kita, karena ada sisi ambis dan perfeksionis dari dalam diri kita. Itu sebenarnya hal-hal yang stres yang dalam hal positif. Kalau misalkan kita kepikiran terus kayak memaksa diri kita untuk terus on buat ngerjain skripsi kita, itu sebenarnya stres yang positif karena kita mengharapkan hasil yang perfect buat diri kita ya. Iya. Nah beda lagi kalau misalkan stres yang dalam hal negatif. Mungkin kita ngelihatnya kalau Gen Z itu penyakitnya suka self diagnose. Dia baru stres dikit aja udah kayaknya gue kena gangguan kesehatan mental deh. Itu mungkin dia jadinya memberikan afirmasi negatif pada dirinya. Gue stres berarti gue harus
mungkin menyakiti diri sendiri ataupun dikit-dikit healing. Jadinya mereka dalam pikirannya kayak gue udah stres tingkat yang benar-benar tingkat atas lah, mungkin wajar nih gue menyakiti diri sendiri. Padahal kan kalau stres-stres yang misalkan kayak untuk mengharapkan hasil yang positif terus kita menempa diri kita, itu sebenarnya stres-stres yang dalam konotasi positif aja. Cuma mungkin karena perspektif kita memandang stres itu cuma dari satu sudut yang negatif, jadinya kita dikit-dikit stres udah self diagnose, oh gue mengalami gangguan kesehatan mental apalah segala macam, jadinya menyakiti diri sendiri. Iya, langsung kayak mengeklaim gitu ya ke diri sendiri gitu. Padahal istilahnya dia gak separah itu, fine-fine aja, masih bisa diatasi gitu kan. Bisa. Terus ada lagi nih, kayak kita kan harus self love ya, harus mencintai diri kita sendiri. Tetapi mungkin ini fase yang pernah aku rasakan gitu ya. Salah satunya waktu di zaman-zaman dulu itu adalah insecure. Insecure waktu pas di zaman sekolah. Jadi kayak temen aku ini gini sih lebih tepatnya, aduh kok dia bisa langsung hide gitu loh nilai-nilainya gitu. Kita tuh satu teman, satu lingkungan, cuman gimana sih caranya gitu kan. Kita ada di lingkungan yang memang aku merasa diri aku, aduh aku tuh nggak se-perfect dia, gimana nih caranya gitu. Tapi itu aku insecure, mengatasinya itu kita cari tahu buat kayak nggak insecure lagi gitu kan. Kita berteman dengan teman-teman yang istilahnya bisa membawa diri kita tuh impact yang baik gitu. Nah, menurut kamu Rasul, dengan insecure kayak gitu, tips kamu nih, kamu pernah nggak ngalamin insecure atau mungkin kamu cara ngatasinnya itu kayak gimana? Pernah banget ya, karena yang namanya kita, menurut aku, kita tuh sebagai mahasiswa kita kan kita nggak bisa dipungkiri kalau kita lagi dalam fase kompetisi. Kompetisi dengan diri kita sendiri, dengan orang lain. Apalagi kita kan erat banget dengan media sosial kan. Jadi media sosial menurut aku itu yang paling besar dalam mempengaruhi keinsecurean kita. Gitu. Karena you know lah, kalau di media sosial itu kan pasti orang-orang memperlihatkan sisi yang emang ya sebenarnya nggak pamer, tapi maksudnya pencapaian itu udah hal wajar ada di media sosial. Nah, dalam hal yang tadi lo omongin insecure sama teman sendiri ya, untuk mengatasinya sih ya itu self love. Self love itu maksudnya menghargai diri kita sendiri, mengapresiasi. Maksudnya mungkin melihat teman-teman kita yang udah lebih maju dari kita, yang nggak bisa kita telan secara mentah-mentah aja. Kalau misalkan mereka udah perfect banget, kita nggak lihat proses mereka di belakang juga. Bisa jadi mereka juga ada fase yang kayak kita insecure, terus harus melewati banyak hal lah. Ya caranya ya kita harus punya perspektif yang luas sih. Kita harus berpemikiran luas lah. Kita jangan berpemikiran tertutup bahwa orang-orang yang lebih maju dari kita itu mereka udah lebih hebat dari kita. Kita kan nggak tahu aja nih, mereka lagi nunjukin sisi dirinya yang mungkin mereka juga insecure sebenarnya. Tapi mereka pas di publik mereka kayak gue pede aja nih. Ya gue fine-fine aja nih. Nah, kita yang ngelihat justru kayak merasa insecure. Padahal itu juga mungkin salah satu hal cara mereka untuk mengatasi insecure. Nah, kita juga bisa menerapkan itu dalam diri kita sendiri. Maksudnya setelah kita memberikan afirmasi positif, itu kan udah masuk dalam self love nih. Memberikan afirmasi positif pada diri kita sendiri. Jadinya pas tampil di publik ya udah kita percaya diri aja dulu. Jangan, kalau kita kebanyakan insecure jadinya bakal ketutup nih, diri kita bakal ketutup. Maksudnya percaya diri kita bakal ketutup. Gitu. Memang tuh kalau misalkan kayak insecure itu apa sih penyakit yang nggak bisa, bukan penyakit sih, kayak apa sih namanya, ya itulah ini. Tekanan lah, pokoknya tekanan insecure tuh. Iya itu tekanan lingkungan sekitar. Jadinya kayak aduh nih diri gue gimana gitu kan. Oh ya, makanya kita tuh juga harus memilih-milih lingkungan, harus ada di lingkungan yang nggak toksik. Kita harus berani keluar. Betul banget. Karena kalau kita ada di lingkungan yang toksik, bisa aja tuh kita kayak diintimidasi sama mereka, bener gak?
Iya, diintimidasi dalam hal sebenarnya mereka juga nggak menyengajakan untuk mengintimidasi, cuma kayak mungkin karena aura mereka yang terlalu kuat jadinya kalau kita juga nggak punya sesuatu yang kuat dari dalam diri kita juga bakal ngerasa terintimidasi jadinya. Betul, tapi kalau misalkan nih kita ada di lingkungan yang memang nggak tepat, ya carilah lingkungan yang memang benar-benar buat kamu tuh nyaman banget. Harus berani keluar dari lingkungan yang toxic. Dari zona merah ya sayang. Iya. Udah kayak kakek. Tapi ini Rasul, kalau misalkan nih aku tadi aku cerita tentang keinsecurean aku, nah itu kan kayak terhadap mental aku sendiri kan. Tadi aku cerita juga cara ngatasinnya, ya aku harus cari tahu nih gimana bisa nge-hide diri aku sendiri gitu. Nah, tentunya itu kan buat tips menjaga mental Gen Z ya. Tapi di sisi lain, aku itu buat menjaga tips mental diri aku sendiri adalah dengan cara seperti contohnya ya, aku olahraga itu kan bagus buat kesehatan badan juga. Terus kalau misalkan ya senggang-senggang ya kita bisa lah cari cuan, karena kalau tanpa adanya cuan kita tetap stres nggak sih? Tetap stres kan gitu. Terus apalagi kita belajar masak, itu tuh bikin diri kita kayak oh iya ternyata gue ada skill yang memang bagus. Cari kesibukan aja dulu. Betul. Kalau Rasul itu gimana sih tips buat menjaga kayak gitu? Ya itu tadi, kalau aku tuh cara menghadapi mungkin burnout tentang akademik atau apalah, mungkin soal finansial, kita kan paling seringnya dapat tekanan tuh sebenarnya kalau menurut gue kita tuh dapat tekanan kebanyakan dari kehidupan sosial ya. Betul. Apalagi kita lagi di quarter life crisis anjay. Nah, untuk menghadapinya itu ya kalau pikiran itu kan semakin akan kita kepikiran, semakin kita akan overthinking. Kalau misalkan kita kebanyakan diam, betul. Kita kan kalau kebanyakan diam pasti banyak buka media sosial lagi. Jadinya ujung-ujungnya bakal ngelihat postingan-postingan orang yang wah mereka udah sukses, kita belum. Nah, ya itu tadi kayak misalkan olahraga, kita harusnya olahraga itu sebenarnya ngefek banget sih kalau menurut gue, karena selain kita jadi yang ngefek ke kesehatan badan, jadi kita juga istilahnya cuci mata lah, misalnya keluar kita ngelihat lagi, oh sebenarnya dunia itu sebenarnya fine aja ya, nggak seperti yang kita pikirkan. Ini kalau dari perspektif gue ya, kalau gue ya itu kalau misalkan lagi burnout, gue harus cepat mikir, gue harus keluar. Apalagi kalau gue kan lumayan ambis dikit lah mungkin. Jadi kalau misalkan dalam satu hari ini produktif, itu tuh ngerasanya kayak ngerasa bermanfaat aja, maksudnya ada hal positif yang dilakuin hari ini jadinya. Dan lo ngerasa nggak kayak misalkan lo pulang dari kerja atau pulang dari ngelakuin sesuatu, pas pulang udah capek, jadi buat mikirin yang lain-lain lagi tuh udah nggak ada waktunya. Jadi pas pulang dari berkegiatan tuh jadinya ya udah langsung istirahat aja. Itu enak. Makanya kan apalagi kalau kita olahraga itu kan juga akan menambah kualitas tidur, kualitas waktu tidur. Nah, kualitas tidur itu juga penting dalam menjaga kesehatan mental, karena mungkin dengan tidur itu kita kan berhenti sejenak untuk memikirkan hal-hal yang mengganggu di pikiran kita. Betul. Tapi bahas-bahas olahraga nih ya, ada banget kan ini olahraga yang lagi ya populer lah. Kamu tahu itu apa kan, Rasul? Padel. Padel kayak kenal itu. Padel apa padel sih? Padel. Padel aja ya, padel bajide. Ya gitu. Nah, itu gimana sih tanggapan kamu kayak olahraga, tapi apakah dia tuh benar-benar olahraga atau cuman kayak FOMO aja nih, gue adalah yang penting sosmed cekrek langsung, oh ya nih sini nih ikut padel gitu kan. Nah, itu gimana tanggapan kamu? Nggak tahu deh, kalau gue kan nggak pernah padel ya, nggak pernah. Cuma kalau gue juga nggak tahu perspektif dari si orang-orang yang melakukan padel ini. Tapi kalau dilihat emang padel ini kan cukup asik ya. Kalau menurut gue padel ini udah jadi culture baru di culture-nya tempat lo, Jaksel. Oh iya nggak sih, maksudnya emang lagi hype banget. Iya. Padel ini dibilang olahraga juga iya, dibilang FOMO-FOMOan juga iya, karena emang mungkin itu jadi culture baru lah, yang kayak
di pikirannya orang, oh kalau gue Fadel lagi. Fadel itu kayak keren aja gitu. Makanya kan sekarang udah ada turnamen-turnamen khusus gitu kan, turnamen-turnamen khusus padel. Terus kayak artis-artis, lu lihat kan artis-artis yang dulunya nggak pernah olahraga tiba-tiba udah padel aja nih tiap hari. Tapi bagus nggak sih kayak kalau misalnya kita ada di lingkungan yang memang oh ya ini lagi viral nih, kita jadi nggak insecure lah, orang kalau misalkan ngomong ini kita udah tahu lah gitu olahraganya kayak gimana ya kan. Itu kan juga sebenarnya makanya walaupun itu ajang FOMO-FOMOan tapi kan itu juga ada apa ya, ada positifnya buat diri kita. Jadinya kita juga kalau misalkan ada di lingkungan padel itu kan sebenarnya kebanyakan mungkin keren-keren ya. Iya. Nah kita juga jadi ngerasa upgrade diri. Betul. Upgrade lingkungan gitu. Betul. Nah karena tadi kita udah ngebahas semuanya kayak tentang stres, kemudian self love atau mencintai diri kita sendiri, terus tips menjaga kesehatan mental kita untuk para Gen Z. Rasul ada nggak sih kayak kata-kata nih untuk para Gen Z gimana sih untuk menghadapi sekarang ini gitu loh? Karena kan sekarang kayak wah, kamu tahu sendiri kan, di medsos itu banyak sekali yang menampilkan, tadi kamu juga bilang tentang keahlian-keahlian mereka, sampai kita juga kayak insecure gitu. Ada nggak sih kamu kata-kata untuk para Gen Z? Kata-kata hari ini ya? Kata-kata hari ini, cakep. Apa ya? Kata-kata buat Gen Z boleh panjang nggak? Boleh banget panjang. Gen Z sekarang kita harus perbanyak self love. Kita juga harus sadar akan kesehatan mental karena emang ini fenomena yang emang dekat banget sama kita, sama Gen Z. Ya kita perbanyak self love, perbanyak apa ya namanya ya, upgrade diri juga, upgrade skill. Itu kan juga salah satu hal yang akan membuat kita merasa bahwa diri kita berharga. Karena kan ketika kita merasa diri kita nggak berharga atau kita ngerasa diri kita kayak ya udah nggak ada gunanya, itu kan emang salah satu pemicu atau trigger terbesar buat kita juga mengalami burnout, stres. Betul. Jadilah kita menyakiti diri sendiri. Itu jadi perbanyak self love lah, perbanyak upgrade skill. Iya. Jadi kita pokoknya harus benar-benar mencintai diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak bisa cinta sama diri kita sendiri, gimana kita mau nge-upgrade? Iya. Gitu. Karena Gen Z itu tuh paling kayak contoh di tempat kerja diomelin sedikit udah langsung ya ini gimana ya? Down. Langsung kayak nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Langsung aduh kerjaan gue emang kayak gini, emang nggak bagus ya, emang kayak gini, langsung overthinking. Terus emang Gen Z itu penyakitnya self diagnose, cepet banget menyimpulkan kalau mereka itu mengalami masalah kesehatan mental. Betul. Apalagi udah kayak di lingkungan sosial, terus ya siapa tahu kamu punya pasangan, kamu berantem sama pasangan kamu, itu makin kan. Gen Z sekarang kita harus perbanyak self love. Kita juga harus sadar akan kesehatan mental karena emang ini fenomena yang emang dekat banget sama kita, sama Gen Z. Ya kita perbanyak self love, perbanyak apa ya namanya ya, upgrade diri juga, upgrade skill. Itu kan juga salah satu hal yang akan membuat kita merasa bahwa diri kita berharga. Karena kan ketika kita merasa diri kita nggak berharga atau kita ngerasa diri kita kayak ya udah nggak ada gunanya, itu kan emang salah satu pemicu atau trigger terbesar buat kita juga mengalami burnout, stres. Betul. Jadilah kita menyakiti diri sendiri. Gitu. Jadi perbanyak self love lah, perbanyak upgrade skill. Iya. Jadi kita pokoknya harus benar-benar mencintai diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak bisa cinta sama diri kita sendiri, gimana kita mau nge-upgrade? Iya. Gitu. Karena Gen Z itu tuh paling kayak contoh di tempat kerja diomelin sedikit udah langsung ya ini gimana ya? Down. Langsung kayak nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Langsung aduh kerjaan gue emang kayak gini, emang nggak bagus ya, emang kayak gini, langsung overthinking. Terus emang Gen Z itu penyakitnya self diagnose, cepet banget menyimpulkan kalau mereka itu mengalami masalah kesehatan mental. Betul. Apalagi udah kayak di lingkungan sosial, terus ya siapa tahu kamu punya pasangan, kamu berantem sama pasangan kamu, itu makin kan. Masih jomblo sih. Masih jomblo. HTS enggak?
Udah trauma. Itu kan juga Trauma salah ya, satu tips Say. menjaga kesehatan mental ya. Maksudnya Betul. iya, sebagai remaja sekarang kan juga urusan asmara itu emang menyumbangkan banyak hal-hal negatif buat kesehatan mental kita. Asik. Kelas nggak tuh? Aduh, kelas banget ini. Tapi ada loh yang kayak, aduh gue nggak bisa nih, teman-teman gue udah pada punya pacar. Masa sih kayak gue kagak punya pacar gitu? Ya itu yang kayak lo bilang tadi, insecure kan? Insecure gitu kan? Insecure ya mungkin, ya itu kita kembali lagi harus menghargai diri kita sendiri, harus self love. Mungkin kita juga, bawa agama. Mungkin juga Tuhan, mungkin juga Tuhan ngasih kita apa ya? Ngasih kita waktu luang untuk nggak sama siapapun. Mungkin itu juga jadi ajang buat kita muhasabah diri. Jadinya kita tahu, kita merenungkan lagi, kalau gue ini punya apa ya? Gue punya kemampuan ini, terus gue punya kekurangan ini, kekurangan di upgrade, kelebihan diperlihatkan. Bukan buat narsistik ya, betul. Tapi dalam hal mengapresiasi diri, yaitu self love. Kembali lagi self love. Masya Allah banget ya, Masya Allah banget, sangat-sangat menjaga diri. Islami banget. Masya Allah, Islami banget ya lo mas. Saya jadi gimana gitu kan? Single era apa nggak laku nih? Tetap laku kok single era, karena katanya itu jodoh kita itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Iya, itu sudah tertulis di sana ya. Jadi berkah banget ya podcast kita hari ini, berkah banget. Alhamdulillah. Ada banget, dagingnya ada banget. Betul, ada agamanya juga. Sangat-sangat ya, pokoknya terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Rasul Alsandi. Atau dipanggil Abi ya, walaupun dari semester 1 ya kita pernah podcast, katanya kita ditemuin lagi. Terima kasih banyak untuk Rasul, semoga kita bisa ketemu lagi nih di minggu depan atau gimana gitu ya. Gitu ya. Podcast selanjutnya ya. Oke, terima kasih.